Sahabat Anigas, dalam vlog kali ini kita akan melakukan pendakian ke salah satu gunung yang ada di perbatasan Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung. Seperti apa pendakian kami? Tonton video ini sampai selesai ya sahabat. Tepat jam 7 pagi, kita sampai di lokasi base camp pendakian. Di sini kita melakukan pendaftaran sekaligus pembayaran. Jadi untuk registrasinya itu per orang sekitar 10.000 rupiah, sahabat. Parkir mobil atau pakai kendaraan roda 4 10.000. Kalau nggak kendaraan roda 2 seberapa? 5.000 rupiah. Dan untuk base campnya sendiri merupakan sebuah area yang cukup luas sih. Di sini ada kafe juga, bisa ada toilet, tempat parkir motor di sebelah kiri. Selain itu di base camp itu sendiri tersedia sewa alat-alat camp seperti tenda, sleeping bag, headlamp, dan yang lainnya ya sahabat. Oh ya sahabat, ini sebetulnya adalah pendakian kami yang ketiga kalinya. Yang pertama dan yang kedua itu hanya sampai ke puncak 1 saja. Nah untuk kali ini kita targetkan sampai ke puncak 3. Dan semoga saja cuaca di pendakian kali ini mendukung ya sahabat. Gunung Mandalawangi ini memiliki ketinggian sekitar 1640 meter di atas permukaan laut. Gunung Mandalawangi berada di 2 lokasi kaki gunung. Yang diantaranya di sebelah utara kaki gunung ini berlokasi di Desa Bojong, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Sedangkan di sebelah selatan, kaki Gunung Mandalawangi berada di Desa Mandalasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Selain itu juga dengan banyaknya pepohonan dan tanaman liar yang masih terjaga, Gunung Mandalawangi juga menjadi salah satu kawasan konservasi ya sahabat. Hari ini kita akan melakukan pendakian ke puncak Gunung Mandalawangi sahabat, via Desa Mandalasari. Dan ketinggian Gunung Mandalawangi ini sekitar 1676 meter di atas permukaan laut. Kita akan coba puncak 1, puncak 2, dan kalau memungkinkan kita akan sampai di puncak Kujang nantinya sahabat. Jadi dari base camp tempat penitipan kendaraan sekaligus tempat registrasi itu kita jalan terus dari sana itu belok arah kanan. Dan penunjuk arahnya sudah jelas sahabat. Sekitar 5 menitan dari base camp, di sini kita akan menemukan sebuah petunjuk arah yang menunjukkan jalur puncak serta jalur Gedowang. Nah, ada yang tahu nggak untuk arah Gedowang ini arah kemana? Setelah melakukan trekking sekitar 8 menitan,
kita akan melewati jalur yang banyak ditumbuhi oleh pohon bambu ya sahabat. Saking rapatnya pohon ini, jalur menuju pos 1 Gunung Mandalawangi ini sangat teduh sekali ya sahabat. Namun selain itu juga kita mesti hati-hati, dikarenakan ada beberapa pohon yang tumbang, sehingga kita harus melewatinya dengan sedikit merunduk. Kurang lebih sekitar 20 menitan dari base camp pendakian sampai untuk pos 1 Bungkulang, jalur pendakian ke puncak Gunung Mandalawangi. Kita akan terus lanjutkan ke pos 2 sekaligus base camp yang banyak pohon pinusnya itu sahabat. Dari pos 1, tidak lama kemudian akan melewati sebuah tangga yang cukup panjang dengan kontur tanah yang lumayan licin ya sahabat. Mungkin dikarenakan semalam daerah ini diguyur hujan, jadi harus ekstra hati-hati ya sahabat. Gimana perkiraan cuaca hari ini? Cuaca hari ini pasti cerah, pasti puncak cerah. Cerah ya. Ini mah cuman kabut ya? Kabut. Baru jam 7. Dari pos 1 jalur didominasi oleh jalannya yang tidak terlalu terjal, dan 200 meteran setelah itu kita disuguhkan dengan jalur yang cukup terjal sahabat, nanjak terus sampai ke titik ini, sebuah persimpangan. Kalau ke kiri kita kalau mau ke air bersih, ke kanan itu penunjuk arahnya ke Saung Mangayan. Kalau untuk ke puncak Mandalawangi itu kita akan lurus terus ke atas, belok ke arah kanan, di sana ada camp area ya, yang banyak pohon pinusnya itu. Dan dari bawah sampai ke atas itu bisa kita lihat jalurnya nanjak terus. Beres tanjakan yang cukup terjal tadi, kita langsung dikasih jalur yang landai sahabat, dan sekitar 2 menitan lagi sampai di camp area. Kalau ke sana air bersih ya. Dan untuk ke puncak Gunung Mandalawangi, kita akan ke camp area yang sekaligus sebagai pos 2 dari jalur pendakian ini.
melewati tanjakan yang cukup menguras tenaga, akhirnya kita dikasih jalur yang landai ya sahabat. Ditambah lagi kiri kanannya itu banyak pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi. Nah, ketika sahabat sudah ada di area ini, itu menandakan pos 2 sudah dekat. Kurang lebih sekitar 30 menitan dari pos 1 sampai ke pos 2 ini sekaligus camp area dari jalur pendakian ke puncak Gunung Mandalawangi sahabat. Dan jalur itu didominasi dengan tanjakan yang cukup terjal. Ada beberapa bonus cuman tidak terlalu panjang. Dan di bawah juga kita disuguhi dengan vegetasi tanaman kopi sama rimbunnya pohon-pohon bambu. Sementara di sini di camp area ini sampai ke atas itu didominasi dengan vegetasi pohon-pohon pinus yang cukup rimbun. Setelah cukup beristirahat di pos 2, kita melanjutkan kembali menuju pos 3. Trek masih diawali dengan rimbunnya pohon-pohon pinus dengan kontur sedikit menanjak ya sahabat. Kurang lebih sekitar 40 menitan saja sahabat dari pos 2 sekaligus sebagai camp area dari jalur pendakian ke puncak Gunung Mandalawangi sampai ke pos 3 atau tanjakan Bimbang ini. Dan jalur itu sekitar 80% didominasi dengan tanjakan yang cukup terjal. Terus pohon-pohon atau vegetasi tanaman itu kebanyakan pohon-pohon ilalang yang cukup tinggi serta pohon-pohon besar yang biasa hidup di hutan rimba sahabat. Pendakian di jalur ini membutuhkan kewaspadaan ekstra dan medan yang cukup terjal dan licin. Pada beberapa titik kemiringan jalur bisa mencapai lebih dari 40 derajat. Sehingga pendaki perlu menggunakan tenaga ekstra serta menjaga keseimbangan dengan baik. Meskipun begitu, ada di beberapa titik juga yang sudah disediakan webbing untuk membantu kita saat pendakian. Kurang lebih sekitar 30 menitan saja sahabat dari pos 3 untuk sampai ke puncak 1 dari Gunung Mandalawangi. Dan totalnya dari base camp
jalur pendakian via Mandalasari sampai ke puncak 1 itu waktu yang dibutuhkan sekitar 2 jam. Dan jalur didominasi dengan tanjakan yang cukup terjal. Serta vegetasi tanaman yang kita lalui itu kebanyakan pohon pinus, bambu, dan pohon-pohon kopi ya. Langkah demi langkah akhirnya kita sampai juga di puncak 1 Gunung Mandalawangi. Semua terbayar begitu mata memandang ke sekeliling hamparan pegunungan yang begitu indah. Namun puncak 1 ini bukanlah akhir tujuan kami. Ada puncak 2 yang sudah menanti kami. Sejenak kami pun beristirahat untuk sekedar melepas lelah. Rombongan. Nah. Kurang lebih sekitar 5 menitan saja sahabat dari puncak 1 untuk sampai ke pos 4 di jalur pendakian Gunung Mandalawangi. Kita akan melanjutkan ke puncak 2 ya. Dan di sini kontur jalurnya itu cukup lumayan landai, bahkan tadi cenderung menurun ya, dan dari pos 4 sampai ke puncak 2 kemungkinan akan ada tanjakan sedikit. Setelah dari puncak 1 Gunung Mandalawangi, kita akan menuju puncak 2. Kita disambut dengan pepohonan rindang yang berselimutkan lumut. Ini membuktikan sebuah keaslian gunung yang masih terjaga ya sahabat. Menjaga keaslian gunung ini adalah tanggung jawab bersama. Setiap pendaki diharapkan untuk selalu mematuhi prinsip untuk tidak meninggalkan sampah, tidak merusak alam, serta menghormati kehidupan liar yang ada di dalamnya. Dengan begitu, keindahan dan keseimbangan alam gunung ini akan tetap terjaga untuk dinikmati oleh generasi yang akan datang. Jalur sudah tertata dengan cukup baik sahabat. Jadi pihak pengelola dari base camp Mandalasari ini cukup baik mengelola jalur pendakian ke puncak Gunung Mandalawangi. Dari base camp sampai pos 1, pos 2, pos 3, bahkan sampai ke puncak kita dibantu dengan webbing. Dan jalurnya juga sudah ditata cukup baik sih. Jadi tempat pijakan selain ada akar-akar, batuan, terus ada galian juga yang sangat memudahkan kaki kita untuk melangkah sampai ke puncak. Terus bisa kita lihat ini dari bawah sampai ke atas itu penunjuk arahnya sudah jelas juga. Ada pita merah juga yang untuk menunjuk arah sampai ke puncak Gunung
Mandalawangi. Kurang lebih sekitar 20 menitan sahabat dari puncak 1 untuk sampai ke puncak 2 di Gunung Mandalawangi. Dan puncak 2-nya sendiri mempunyai ketinggian sekitar 1643 meter di atas permukaan laut. Jalurnya itu cenderung landai sih. Dari awal kita dikasih jalur yang menurun, terus ada tanjakan sedikit dan sampailah di titik ini, puncak 2 Gunung Mandalawangi. Pendakian ke Gunung Mandalawangi ini kita via Kampung Pabrik Desa Mandalasari sahabat. Jadi tadi dari base camp sampai ke puncak 2 itu estimasi waktu sekitar 2 jam lebih 20 menitan. Sebenarnya ada 4 puncakan di Gunung Mandalawangi ini. Selain puncak 2 ini ada juga nanti puncak Kujang sama puncak Patilasan. Tapi karena memang cuaca kurang begitu mendukung ya, jadi kita cukupkan di puncak 2 Gunung Mandalawangi dengan ketinggian 1643 meter di atas permukaan laut. Setiap gunung memiliki karakteristik dan tantangannya tersendiri. Mulai dari medan yang harus ditempuh, cuaca, hingga ketinggian yang harus dicapai. Pendaki harus mempersiapkan diri dengan baik dari segi fisik maupun perlengkapan, untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama pendakian. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami dari awal sampai saat ini. Semoga tayangan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat, juga menginspirasi sahabat. Sampai jumpa dan salam petualang.